Ternyata selama dia tidur tadi ada sosok lah yang mengganggu dia dari arah itu. Itu jurangnya sangat tinggi, bahkan sempat beberapa kejadian gitu musim hujan, ada mobil jatuh itu 3 penumpangnya tewas semua. Bisa dibilangkah ini pemujaan juga kepada mereka yang goib? Uh, Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membunuh waktu kita ketika sedang menanti berbuka puasa atau menanti imsyak yang sedang ingin sahur. Seperti saya, hobi saya adalah membaca thread atau cerita-cerita mistis. Twitter adalah aplikasi yang sangat mudah tampaknya sekarang untuk bisa kita dapatkan kumpulan-kumpulan kisah yang sangat menarik untuk dibaca. Dan salah satu penulis, atau saya bisa bilang adalah blogger tentang cerita misteri ini, yaitu @NightOwlStory. Banyak sekali di sini yang ditawarkan oleh seorang Night Owl Story, kisah-kisah yang sangat menegangkan, mencekam, dan bahkan penggambaran yang sangat detail sekali. Ia mencantumkan video dan juga mencantumkan foto-foto, dan saya sangat suka sekali dengan tulisannya. Dan saya sudah kontak dengan pemilik dari akun Night Owl Story, yaitu sang penulis Rizal Khoironi yang asalnya merupakan dari Jawa Timur. Namun karena sekarang ia bekerja di Jakarta, sekarang ia tinggalnya di Jakarta, saya sudah berjanjian dan sudah melakukan kontak langsung melalui aplikasi Zoom video call di sini. Sudah ada Rizal. Halo Mas Rizal. Hai. Halo Mas. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Bareng teman. Terima kasih sudah mau ngabuburit bersama Bada Maghrib di YouTube channelnya aku. Sudah berapa lama menjadi seorang penulis? Jadi penulis di Twitter sebenarnya baru 2 minggu yang lalu ya, karena kayak apa ya, kayak gatel aja tangan. Kayaknya perlu diceritakan deh tentang misteri di kampungku sendiri dan apa yang pernah dialami sama keluarga. Jawa Timurnya di mana? Kampungnya sendiri. Jadi kampungnya sendiri aku ngasih gambaran ini itu kayak di lembahnya kaki gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kalau naik kendaraan umum biasanya sekitar 3 atau 4 jam lah dari pusat kota Malang. Wow. Ini kota Malang aja, tapi kampungnya di lembah sana lah gitu. Berarti dari Malang sekitar 3 sampai 4 jam lagi. Betul, tapi masih masuk Malang. Saya yakin hanya suara jangkrik yang terdengar ya kalau malam. Benar. Bahkan sempat bawa teman dari Jakarta juga untuk ke sono. Gila, jam 8 malam udah kayak kuburan. Bener-bener dia nggak mau keluar rumah karena emang udah gelap banget. Kalau aku baca sekilas banyak banget kisah-kisah misteri atau mistis yang kamu alami dari masa kecil, remaja, sampai akhirnya kamu bermigrasi ke Jakarta. Udah berapa tahun di Jakarta sih Mas Rizal? Di Jakarta baru sekitar setahun, yang lama di Bandung sekitar 5 tahun. Wow. Berarti dari AGM jadi AGJ ya, anak gaul Malang menjadi anak gaul Jakarta. Yeah. Ya, nanti tahun kedua lo ngomong udah kayak oh my god, like literally, seriously. Sekarang Jawa-nya masih noto ya kan? Nanti kamu buat Day One in Jakarta gitu. Kalau dari thread yang kamu tulis di Twittermu, tampaknya kamu adalah anak muda atau masa kecilnya dihabiskan banyak di musola, mengaji sama teman-teman ya? Betul, kayak anak kampung yang lainnya paling sekolah, pagi sekolah, siangnya mungkin ke kebun dulu, ke hutan nyari makanan rumput kambing. Nah sorenya bisanya kita habiskan untuk ngaji di musola sampai malam, nanti malam udah tidur. Gitu aja terus selama sampai SD ya waktu itu. Sebelum akhirnya SMA aku pindah ke kota. Saya sudah siap sekarang untuk mendengar detail cerita dari seseorang yang tidak hanya menulis, tetapi juga mengalaminya langsung. Mas Rizal, ceritakan tentang tempat tinggalmu. Jadi sebenarnya ini itu lembah, sebuah desa di lembah gitu.
yang dulunya masih bingung sih aku sendiri gimana orang awalnya dulu bisa tinggal di situ, karena ini tuh jauh banget dari kota, bahkan dari kecamatan aja masih 17 kilo. Nah, sebelum dari desa terakhir, sebelum masuk ke desaku itu sendiri itu harus melewati jalan hutan dulu, dan jalan hutan ini cukup sempit, hanya muat satu mobil plus satu motor. Ini tuh letaknya pinggir tebing curam banget. Namanya Jurang Harapan, karena mereka berharap kalau lewat situ harapannya adalah selamat. Dari situ aja udah cukup serem, karena memang di sini itu jurangnya sangat tinggi. Bahkan sempat beberapa kejadian gitu musim hujan, ada mobil jatuh itu 3 penumpangnya tewas semua ada di jalan ini. Jadi kan sangat hati-hati banget. Bahkan dulu waktu SMA yang pulang kampung itu nggak berani tuh pulang lewatin lebih dari maghrib. Jadi sebisa mungkin dari kota izin dulu, Bu, aku mau pulang dulu karena ini jauh banget gitu. Oke. Nah, di kampungku sendiri ini yang memang masih kental lah Jawanya, kejawennya masih mayoritas Muslim, cuma Jawanya masih kental, masih ada upacara-upacara adat, misalnya satu suro atau upacara ngelarung, itu masih kental, masih sering ya. Memang, masih cukup kental, dan bahkan ada di satu kerajaan, kita nyebutnya dusunnya di sana itu ada 6 dusun. Itu ada salah satu namanya kerajaan something lah gitu. Kerajaan sendiri sebenarnya artinya kerajaan. Dan di kerajaan sendiri itu sendiri sebenarnya memang ada salah satu kerajaan alam lain yang di hari-hari tertentu, misalnya malam Jumat Legi atau malam satu suro, biasanya bakalan ada pertunjukan sendiri lah dari dimensi lain, aku nyebutnya gitu. Karena kalau misalnya sempat di bulan tersebut kelupaan melakukan apa ya, kayak sebutannya kayak ritual, bukan ritual ya seperti itulah, sesajenan gitu. Itu terdengar suara gamelan dari tempat tadi, kita nyebutnya ada di situ ada kayak kepunden gitu, di bawahnya ada tempat air gitu, dan atasnya ada pohon beringin gede. Nah, disitulah biasanya muncul suara-suara kayak gamelan, persis kayak orang lagi ada hajat gitu kalau di Jawa gitu, Mas. Itu sekilas tentang kampungku sendiri. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang lumrah untuk bisa melakukan, bisa dibilangkah ini pemujaan juga kepada mereka yang goib? Enggak sih, sebenarnya kayak rasa syukur aja. Tapi karena memang mungkin dulunya karena ini hutan belantara banget, jadinya waktu orang pertama yang babat kesini mungkin dia menggunakan ya cara-cara bisnis agar mereka gak diganggu saat membabat hutan di sini gitu. Bahkan sempat terakhir itu ada salah satu jembatan di kampungku. Dulu suka hampir setiap beberapa tahun, 5 tahun sekali kalau nggak salah, itu kayak dia minta tumbal gitu kalau tidak diadakan syukuran gede-gedean. Mas Rizal, Makanya ini ada hubungan dengan jurang mayit nggak? jurang mayit, enggak ada. Jurang mayitnya pernah dengar, tapi enggak di kampungku. Ini ada namanya jembatan beda, itu memang satu. Dia minta tumbal setiap 5 tahun sekali kalau nggak salah, dan itu harus diadakan upacara besar-besaran kayak misalnya kita ada reok ponorogonya, ada kuda lumpingnya, untuk ngasih kayak habis itu motong satu kerbau, untuk di kepalanya dilarung di sungai itu, jadi untuk menghindari ada korban. Tapi sempat waktu aku ini masih SMP ada akhirnya, karena kita mungkin banyak warga situ yang kelupaan melakukan itu, akhirnya ada satu korban yang menjatuhkan diri ke jembatan itu. Perempuan, masih anak SD waktu itu. anak SD, Benar. dijatuhkan atau jatuhin diri sendiri? Jatuhin sendiri. Jadi kayak malamnya itu ibunya udah dapat mimpi
kalau ada orang tua kakek minta anaknya gitu kayak jadi kalau kita di Jawanya bilang Ndo, aku minta anakmu ya, takut gitu misalnya. Jadi kayak, aku minta anakmu ya untuk aku bawa gitu. Dia ada gitu tapi lewat mimpi. Sosoknya seperti apa Mas yang datang di mimpi itu? Biasa sosoknya kakek tua gitu, berjubah putih, rambutnya panjang. Gitu biasanya dia mintanya gitu. Selalu kakek tua ini yang datang di mimpi. Iya, nah dari situ sebenarnya ibunya udah tahu kalau ada something yang bakalan terjadi nih sama anaknya karena ibunya deket lah sama bapak waktu itu juga. Dia tanya, ini kenapa kayaknya ada yang minta anakmu deh gitu, tapi bukan dari dunia kita tapi dari dunia yang lain gitu. Setelah dari itu kayaknya selama beberapa hari itu ibunya benar-benar nggak mau ngelepasin anaknya, misalnya anaknya mau ke kamar mandi benar-benar ditemenin. Hingga akhirnya kayak hari ke-7 kalau nggak salah ibunya itu lagi masak, dia kelupaan anaknya dibiarin main keluar dan sudah sore hari dicari-cari nggak ketemu, akhirnya baru ketemu besok sore siang udah ngambang di sungai. Aduh, ibu yang kehilangan anaknya ini yang didatangi mimpi sama kakek tua jubah putih ini datang ke bapakmu bertanya ini kenapa? Kenapa ibu ini datangnya ke bapakmu, Mas? Bapakku sendiri itu masih kejawen kental, masih muda hitungannya, tapi belum kayak sesepuh yang lain. Cuma dia mungkin punya ilmu kejawen yang cukup kuat karena dia sempat ikut bapak angkatnya. Dia punya 2 bapak angkat. Nah dari 2 bapak angkat inilah dia belajar tentang ilmu-ilmu kejawen, mau itu ilmu kejawen yang hitam sifatnya maupun yang putih. Banyak beberapa. Sampai sekarang pun masih itu. Sedangkan ibuku sendiri muslim taat banget, bahkan masih sholat malam pun masih rutin. Jadi kamu ngikut yang mana? Untuk ngikutnya sampai sekarang masih ngikut ibuku karena ibuku yang benar-benar ngedidik. Oke, kamu harus belajar agama, nanti pendidikan harus tinggi, harus kuliah sampai di Bandung gitu. Tapi secara nggak langsung pun aku tahu semua prosesnya kayak apa yang bapakku ceritain. Kemarin sempat viral mungkin di Twitter ataupun di YouTube tentang Sabdo Palon, Noyo Genggong atau Ramalan Jangka Jayabaya dan lain-lain. Itu pun bapakku udah ceritain dari lama kayak udah cerita juga bapakku. Jadi kayak dapat 2 sisinya sih. Saya nanya sesuatu yang personal boleh ya Mas Rizal? Karena statement ini keluar dari anaknya sendiri, yaitu Mas Rizal. Bapak itu jadi kejawennya itu yang hitam dan putih. Saya pengen tahu seberapa hitam sebenarnya? Seberapa hitam? Dan apa aktivitas yang menggambarkan kalau ini tuh ilmunya itu mengarah ke gelap dan hitam gitu? Kejawen gelap itu mungkin yang bisa sebutkan bisa sampai mungkin sampai unsur santet. Wow. Tapi nggak mungkin dong gitu itu dilakukan, dan memang tujuan hidupnya bukan itu, apalagi anaknya satu ngerantau nggak mungkin enggak, dan itu kayak enggak aja cukup tahu, jadi never happen gitu, nggak akan dilakukan. Tapi pernah Bapak tergoda untuk mungkin ada orang datang, Pak tolong santet orang ini gitu? Ada, tapi pagar rumahku cukup kuat untuk nangkal itu. Jadi pagar tak kasat mata kita nyebutnya. Memang di rumah di Jawa kebetulan memang banyak dipagarin. Salah satunya rumahku sendiri memang dipagarin, bukan untuk maksud yang gaib atau apa mencelakakan orang, enggak, tapi karena memang rumahku sendiri itu sebelahnya sungai. Sungai ini itu sewaktu-waktu bisa banjir bandang gede banget, makanya sama bapakku selalu dipagarin dia kalau misalnya ada banjir bandang alirannya bisa menghindar dikit, jadi nggak sampai merusak rumah. Terus, nah jadi tamu bapakku datang ke rumah lah. Biasanya tamu banyak macamnya. Entah kenapa ya udah sama bapakku ngobrol, akhirnya bapakku mempersilahkan untuk ya udah nginep aja karena nggak mungkin udah malam balik. Akhirnya nginep di kamarku juga kamar tamu lah, aku masih tidur sama nenekku waktu itu. Ya udahlah dia tidur di situ. Tengah malam itu sekitar jam
1 lah, jam 1 atau jam 2 itu dia teriak-teriak dari kamar itu. Teriak-teriak lah, ya kita bangun semua. Terus kita tanya, setelah ya udah mulai tenang, tanyain gitu, kenapa tadi gitu. Ternyata selama dia tidur tadi, ada sosok lah yang mengganggu dia dari kamar itu gitu. Jadi awalnya mulai dia ngecium bau bangke banget, jadi akhirnya udah nggak bisa tidur. Enggak, akhirnya jendelanya yang sebelah kiri lah waktu itu ada yang gedor dari luar, dan gedornya itu kayak orang marah, bukan kayak cuma kalau mungkin kalau hantu di TV kan hanya gitu ya. Nah kalau ini itu benar-benar kenceng banget gitu, tapi orang lain pun nggak dengar. Jadi kayak dia sempat hela nafas untuk di gedor yang pertama, kayak ya udah apa ya ini gitu, sampai akhirnya itu benar-benar gedor yang kedua kenceng banget sampai bikin itu jendela kebuka sendiri. Wow. Padahal ada di kunci. Kunci kebuka sendiri. Nah disitulah dia melihat sosok hitam, matanya merah, ngotot itu kayak marah lah ke dia gitu. Dia nggak bisa teriak sama sekali waktu itu, cuma bisa ngeliatin aja, dan itu kayak apa ya, sosok itu kayak marah gimana ya, sambil ngeluarin suara tapi nggak ada yang suara ngomong itu, nggak, cuma erangan doang kayak gitu doang. Udah habis itu ngilang. Nah setelah ngilang aku masuk ke situ kan, kenapa tadi gitu, nggak ada sosok inilah dia temuin gitu. Nah tanpa sadar bapakku langsung kayak nanya, emang maksud Mas kesini itu mau ngapain tadinya? Jadi kayak udah langsung nanyain maksud awalnya dia ke situ mau ngapain. Nah jadi maksud dia awalnya ke situ itu memang mau guna saudaranya karena lagi rebutan warisan lah gitu. Nah jadi gitu, guna-guna gitu, sampai mungkin ibaratnya dia pengen entah merusak keluarganya atau sampai membunuhnya lah gitu, lewat jalur yang sepakat. Nah bapakku secara gamblang langsung bilang, di sini nggak bisa kayak gitu. Setiap kamu ada maksud buruk atau maksud diganggu jahat, ya maksud jahat untuk ketika datang ke rumah pasti bakalan digangguin sama yang magarin rumah gitu. Jadi jangan sampai ke sini bawa niat jahat atau niat buruk untuk orang lain gitu. Mas Rizal sendiri waktu kecil, ya saya tahu sebagai anak seorang bapak yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak hanya hitam putih tapi juga ilmunya tinggi, bahkan mengerti bagaimana memagari keluarga dan rumah. Saya yakin bukan hal yang mudah buat kamu sebagai anak pertama, udah gitu laki-laki, pasti bapak pengennya itu turun ke kamu gitu ya, kemampuan itu. Enggak sih, soalnya kalau aku kemarin sempat pulang, sempat cerita ya sama dia gitu. Dia bilang enggak sih, nggak akan nurun ke saya gitu. Mungkin ke adikku yang lain bisa, tapi ke aku enggak, karena memang dari dulu kayaknya dia ibuku sudah nolak. Jadi secara nggak langsung memang ibuku sendiri udah punya seal sendiri lah, udah punya pagar batasan sendiri kalau anak-anaknya nggak boleh sampai. Mungkin Mas dari dulu dengernya bukan gamelan tapi dengernya K-pop kali. Jadi bapak wah kayaknya dia nggak interest nih gitu. Enggak sih, justru di rumah itu sampai sekarang pun masih musik campur sari, musik gamelan. Enak loh. Mas Rizal sendiri punya sixth sense? Aku bilang punya, enggak sih, karena mungkin udah ditutup lama. Ditutup? Cuma sekedar kalau bilang kayak anak indigo, enggak mau bilang sampai kayak gitu, cuma bisa ngerasakan aja di tempat ini ada yang mengikuti atau tidak, yang mengikuti baik atau enggak. Itu yang biasanya saya pakai, khususnya kalau lagi traveling ke tempat-tempat baru yang mungkin nggak banyak orang kunjungi. Mas Rizal, ditutup artinya dulu pernah sangat jelas sekali melihat makhluk halus? Sempet jelas, cuma akhirnya efeknya adalah akunya sendiri nggak bisa tidur. Jadi sering teriak-teriak sendiri, nangis tengah malam, dan dari situ udah nggak bisa. Dan ini masih kelas 2 SD lah waktu itu, baru bisa tidur di kamar lain gitu. Aku pengen tahu rasanya ketika mengambil wudhu dan kamu melihat sosok pocong. Ceritain. Itu horor sih.
Ini acara horor. Boleh ceritain. Jadi ini horor sih, kejadiannya adalah di musolanya tempat aku ngaji. Jadi ini musola cukup lama dibangunnya, udah cukup lewat. Musolanya masih bangunan joglo. Tempat wudhunya terpisah dari musola. Aku harus jalan sekitar 50 meter lah dari musola untuk ke tempat wudhu ini sendiri. Oke. Di toilet sendiri, di tempat wudhu atau toiletnya ini sendiri juga dibangun di sekitar tahun 70-an, nggak pernah direnov. Bentuknya masih tua dan ada sumurnya juga, banyak lumut-lumut hijaunya lah yang udah kering. Biasa kalau udah abis ngaji maghrib, kita sholat isya, sebelum sholat isya biasa kita wudhu di situ. Nah, ada satu kamar mandinya memang jarang kita tidak berani sama sekali untuk masuk situ karena penunggunya kayaknya cukup kuat. Dan tidak jauh dari toilet ini itu ada sendang airnya sendiri. Itu penghuninya ada sundel bolongnya kalau kata orang yang bisa ngelihat, termasuk nanti ada Pak Sarimo kalau diceritain cukup jelas itu di thread saya. Itu ada penunggunya, dulu ada sempat yang dibawa semalam gitu sama penunggunya sundel bolong. Nah, ini ya. Ketika wudhu sendiri kalau malam itu pasti aku minta ditemenin sama ini. Nah, kurang lebih kayak gitu pojokannya. Nah, 100 meter dari situ itu ada sendang mas ke arah selatan gitu, dan itu pohon bambu, dan di sekeliling itu hutan. Jadi ini masih hutan banget. Kampungku masih hutan sampai sekarang. Jadi kalau malam itu benar-benar gelap, apalagi cuma diterangi lampu neon 5 watt lah waktu itu, yang warna kuning gitu. Jadi ketika masuk biliknya sendiri, cuci muka itu memang agak merinding, dan ketika cuci muka biasalah basuh muka pasti merem lah gitu, hitungannya kita menjamin mata, udah di situ biasanya nampak kayak pocong gitu. Jadi bukan pocong yang putih bersih gitu, enggak, jadi kayak kain kafannya udah kotor, kusam, terus udah kotor, udah banyak tanah, terus muka si pocongnya itu hitam banget. Udahlah dari situ udah kayak wudhunya udah sembarangan banget, sampai akhirnya aku lihat temanku udah nggak ada di luar, saya udah ninggal duluan, udah terpeleset lah di situ. Cukup sakit sih, jadi kayak udah nggak fokus lagi sama hantunya karena udah kesakitan banget. Ya, tetap jalan pelan-pelan ke masjid tadi. Tunggu, aku pengen Mas Rizal ceritakan sepulang dari musola. Tadi setelah kamu mengambil wudhu dan melihat pocong, ternyata itu adalah baru the beginning. Ada yang lebih horor dari kejadian itu, setelah itu ya. Boleh ceritain Mas Rizal? Jadi kejadian horornya itu ya udah selesai ya, kita sholat di musola, yaitu kita ngobrol-ngobrol nih agak panjang. Jadi agak keasikan ngobrol sampai terlihat jamnya sampai jam 8 malam. Padahal jam 8 malam itu di kampung udah sepi banget. Sepi, apalagi dari musola itu kita harus ngelewatin kayak jalan di tengah kebun gelap gitu. Sampai nanti akhirnya kita ngelewatin jembatan. Nah, di jembatan inilah kita ketemu sosok hantu yang amit-amit deh kalau bisa jangan pernah ketemu hantu satu biji ini. Kenapa Mas? Kalau secara itu. Jadi waktu itu berlima, ya udah kita jalan, kita nyebutnya obor oncor gitulah. Kita pakai penerangan, belum ada senter yang aneh-aneh, jadi kita pakai obor, jadi bambu yang kita kasih minyak tanah terus kasih sumbu gitu, kita nyalain apinya, udah kita pakai gitu. Udahlah, sesampainya di kebun masih biasa aja, tapi ketika nyampe mulai tanjakan jembatan itu udah kayak mulai kok ada yang nggak enak ya gitu. Jadi jembatannya memang cukup angker lah gitu. Ada rumah kosong dekatnya jembatan, nggak pernah dihuni gitu. Nah, kok agak aneh ya ini, anginnya tiba-tiba kayak semilirnya itu beda gitu, sampai mulai bikin bulu-bulu berdiri kan. Terus kan mulai tengah jembatan itu tiba-tiba anginnya malah ganti lebih kencang lagi gitu, dan anginnya itu arahnya itu dari hutan gitu, dari hutan yang atas, kita nyebutnya ada tumpuran, tempat yang cukup lebih angker lagi sebelum nanti ke atas lagi ke alas gembrahan yang tadi. Ya sudahlah, tiba-tiba waktu turun itu kita benar-benar diem, kayak nggak bisa gerak sama sekali, kayak ada suara-suara aneh, kayak suara macan kayak
gitu doang. Tapi kita cuma diem, nggak bisa, bahkan menjamin mata aja nggak bisa, benar-benar cuma bisa lirik kanan lirik kiri doang. Habis itu depannya kita itu lewat hantu iring-iringan jenazah gitu. Serius, itu kayak hantu iring-iringan jenazah, dan itu banyak banget, lengkap. Kalau di Jawa itu biasanya ada diawali dulu sama orang yang, kalau ada orang meninggal itu ada orang yang bawa payung, payung ngeber gitu. Udah itu jalan duluan, tapi itu semua itu yang megang itu bentuknya udah lusuh banget, pakai baju yang lusuh, kain lusuh, kain putih yang udah kena beberapa tahun lalu gitu. Belakangnya itu sambil bawa keranda mayat gitu, kayak dia mau nganterin sesuatu gitu, kayak mau nganterin itu mayat kemana gitu. Dan di dalam kerandanya sendiri itu ada pocongan, persis banget dia pocongan lusuh gitu. Nah, jadi itu ke arah sono jalan terus, dan pengiringnya itu banyak banget, sampai kita itu ada puluhan kali waktu itu. Kayak mau nangis pun nggak bisa, bahkan kita mau teriak nggak bisa, mau nutupin mata pun juga nggak bisa, kayak what? Ya sudahlah, karena waktu itu masih belum tahu itu hantu jenisnya apa. Selesai itu jalan terus sampai akhirnya itu hantu kita lihat itu hilang di kayak sebuah kedung gitu. Jadi sungai itu ada kedung yang disitunya ada pohon gede juga, biasa kita buat mandi juga, tapi orang tua kita selalu nggak bolehin karena cukup wingit katanya itu. Dulunya banyak nyeret orang ke dalam kedung itu sampai kelelep gitulah. Tapi ya udah, akhirnya selesai itu hilang, barulah kita kayak udah bisa gerak lagi, tapi udah bener-bener lemes banget lah. Akhirnya kayak udah kita duduk diem doang, kayak serius, udah mulai bisa duduk. Akhirnya ya udah kita lari lah ke rumah masing-masing. Singkat cerita, setelah aku kemarin baca-baca di internet, itu namanya hantu-hantunya Komoleo, agak aneh sih namanya. Ketika lihat hantu itu, katanya memang hantu itu hantu bawa bala gitu loh, bawa petaka lah ke kampung itu. Makanya kalau ketemu hantu itu, sebisa mungkin kalau hantunya udah lewat, kita ikutin di belakangnya sampai di batas desanya kita, kalau nggak mau desa kita kena balaknya gitu. Tapi ya ngapain juga itu di tengah apa? Itu mereka sambil bertahlil gitu, Mas. La ilaha illallah sambil gitu. Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Nggak ada kalimat itunya. Kayak ya udah kayak aduh, gitu doang. Laki-laki dan perempuan pengiring jenazahnya? Yang aku lihat sih laki-laki kebanyakan, tapi ada beberapa yang rambutnya panjang juga ngikut di belakangnya gitu. Nah, singkat cerita, minggu kemudian lah ada saudara kerabatku, agak jauh sih, zaman masih ada saudaraku kecelakaan saat dia mau nganterin pisang. Itu pakai truk, dia kecelakaan nabrak truk yang lainnya, hingga pokoknya parah banget lah, penyok semuanya, udah meninggal. Akhirnya sih gitu. Jadi kalau baca-baca di internet sih, kalau bisa sebisa mungkin diikutin lah itu sampai batas desa kita. Berakhir sampai batas desa ke desa lain. Ketemu aja udah horor banget gitu. Ada baunya, Mas, iringan jenazah ini? Nggak ada sih, hampir sama sekali nggak ada. Berapa hari tuh nggak bisa tidur ngeliat iringan jenazah tapi roh semua hantu? Cukup lama sih, 3 hari kayaknya, dan tiap tidur akhirnya tidurnya bareng nenek. Nggak tahu. Udah saking ada, dan itu bener-bener akhirnya aku putusin sama temanku yang berlima tadi. Selama seminggu kita nggak ngaji lagi di musola kan. Udah nggak mau ngaji dulu deh. Ini mereka masih sama kamu, masih sering komunikasi, sahabat-sahabat lamamu, teman-teman lamamu? Paling kalau aku pulang kampung aja, biasanya ini momen lebaran harusnya kita pulang ke sono, dan ya nggak bisa lebaran kali ini. Bisa, Mas, jalan kaki. Jalan kaki nggak tahu butuh berapa hari. Gitu, Mas. Jadi ya kayak gitulah, mistis lah sebelum dibongkar gitu. Aku tulis threadnya sendiri, ada kayak jemaah tak kasat mata. Jadi yang doa, yang ibadah di musola itu ya bukan cuma kita yang ada di kampung itu, tapi juga ada makhluk lain gitu yang masih suka melakukan ibadahnya gitu tengah malam. Ini ada kejadian lebih goblok lagi sih ya di musola sendiri. Jadi kayak
biasa siang hari, tiba-tiba hari itu tuh nggak ada guru ngajinya ya lah. Ya udah kita masih happy lah, asik nggak ada guru ngaji. Tapi dia bilang nggak boleh pulang sebelum selesai sholat isya. Ya udah selesai aja gitu, karena nanti dikiranya dia nggak ngajar. Ya udah sore itu sih aku biasa sama temenku main ke sendang tadi, sendang yang 100 meter dekat toilet tadi. Iya. Ya sudahlah, punya anak cowok-cowok berempat, waktu itu cuma berempat, teman satuku nggak masuk. Ya udah kita lagi mainan di air, biasa rame gitu, sampai nggak kerasa lah itu udah mulai peteng. Biasanya kita kalau di toiletnya nggak ada air, kita ke sono untuk duduknya. Ya sekalian main gitu, hahaha, nggak kerasa lah itu sore tiba-tiba mulai gelap, karena itu kan mendung. Kalau mendung di bawahnya bambu, pohon bambu pasti gelap banget kan. Ya udah itu mulai kayak kita ngeliatin satu sama nyium nggak gitu. Ya jadi itu mulai kecium bau bunga kuburan. Plus ada kayak orang kalau lagi ngesangrai beras disangrai, tapi agak mulai aromanya udah mulai gosong tuh. Jadi udah mulai kecium di situ. Udahlah kita udah mulai merinding, anjir udah ada yang nggak bener nih. Tapi temanku yang satunya udah apaan sih, nggak ada apa-apa di sini. Padahal di situ itu dulu tempat ada satu anak hilang, itu disembunyiin semalaman sama supir golok di situ tempat itu. Akhirnya kita kayak udahlah pulang aja. Nah kaget lah kita, tiba-tiba di depan kita itu ada salah satu ustadznya Pak Sarimo gitu, langsung bilang, woi ngapain kalian di situ? Udah sore nih gitu. Kita juga teriak waktu dia itu karena masih ke bawah aroma tadi gitu kan. Kaget, udah ngapain? Udah buruan balik ke musola gitu. Kita udah mau azan nih gitu. Singkat cerita, ya sudahlah, dia belum cerita tuh ada apa tadi sedang. Udah kita lanjut wudhu biasa, azan, habis itu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, dia bilang ya udah buruan kalian ngaji aja dulu, latihan buat besok gitu, hafalan kan gitu. Udah kita ngaji, namanya masih anak-anak lah. Udahlah ngaji nggak kelar, cuma beberapa ayat. Udahlah yuk main aja. Rame lagi lah itu di musola makin rame lagi. Sampai suatu ketika kayak ada yang ada yang kayak orang marah dari luar musola. Kayak, woi gitu, tapi suaranya agak ngelengking banget gitu. Kita cuma bisa noleh aja. Hah? Apaan tadi? Agak sama-sama itu ada kayak bayangan hitam gitu di depannya musola. Ada bayangan hitam kayak kita, anjir apaan nih gitu. Udahlah, nggak selang beberapa kemudian tiba-tiba ada tokek gede lah dari atas itu jatuh ke kenanya salah satu cewek gitu. Makin berisik lah itu tadi, tokek. Kita malah naik nggak jelas. Udahlah, dari situ udah mulai horor tuh suasananya, udah mulai makin horor. Kita udah mulai ngumpul lah itu di tengah musolanya itu, jadi gambarannya musolanya udah cukup tua, musola joglo gitu. Masih pakai papan kayu sama kayu tulis, terus lantainya itu masih pakai lantai zaman dulu, semen gitu. Semen ya udah retak-retak lah gitu. Beberapa udah kan ada duduknya. Udah kita akhirnya ngumpul tuh di ujung, di tengah-tengah lah, ngumpul bareng kayak semoga nggak ada apa-apa lah habis ini gitu. Kita sambil nunggu sholat isya lah gitu. Nanti azan selesai isya kita pulang gitu. Nggak lama dari situ tuh ada kayak suara kayak mau tanah longsor gitu loh, gemuruh gitu kayak ya gemuruh gitu, kayak ada tanah yang mau gerak gitulah gitu. Ya kita makin takut lah. Nggak selang beberapa saat itu langsung kayak ada gempa gede, gempanya gede banget. Ini menurutku sekitar di atas 5 skala Richter lah kalau kita ngerasain gempa. Kerasa banget akhirnya, dan itu agak lama gempanya, sekitar 10 detik lebih lah. Wah lama dong cukup. Kita situ udah makin bingung lah, kita makin nggak karuan lah, suasana udah nggak jelas. Kabur lah kita sambil teriak, kabur ke rumahnya Pak Sarimo tadi, yang rumah terdekat lah dari situ, karena samping-samping hutan kan. Kabur udah nggak lupa itu sandal di mana, kita udah nggak pakai sandal sama sekali. Udah kita ke situ, biasanya sama istrinya nonton TV lah gitu. Cuma ada waktu itu ada bertiga di situ, ada Pak Samin yang biasa azan subuh,
Pak Sarimo sama istrinya, udah kita bilang gempa gitu kan tadi ya. Gempa apaan? Nggak ada gempa sama sekali. Terus kan gempa itu tadi, ya udah kita masih itu tadi gempa asli, gempa gede banget gitu. Beneran kita nanya sampai besoknya pun nanya di rumah-rumah kita tuh nggak ada yang ngerasa gempa. Itu kejadiannya banyak berdelapan waktu itu. Jadi kayak nggak mungkin kita sendirian yang ngerasain gitu. Itu hukuman atau azab buat ini ya, gemuruh di musola. Nah itu dia, makanya akhirnya Pak Sarimo sama Pak Samin tadi yang biasa azan subuh akhirnya bilang, udah makanya kalian kalau di situ jangan berisik, ada jemaah lain yang mungkin nggak mau diganggu gitu. Pak Samin pun bilang kalau biasanya tiap malam itu jam 9 malam dia mati lampu kan, itu biasanya jam 12 malam pasti ada yang nyalain lagi, tapi kalau dia tengok nggak ada siapa-siapa itu asli, nggak ada siapa-siapa, nanti jam 1 bakalan mati lagi lampunya. Oh, ada yang pengen tahajud, Mas, berarti. Mungkin itu. Nah, Pak Sarimo bilang karena dulu dia di sini itu banyak orang nyari ilmu di sini, ilmu agama di sini, dan di hutan belah, hutan yang gembrahan tadi, banyak orang petapa lah. Hitungannya banyak orang petapa tapi belum sampai ilmunya yang dia dapetin. Udah hilang duluan sukmanya. Iya, raganya hilang tapi sukmanya masih di situ. Di situ, jadi masih sering doa di situ. Nah, gitu sih. Itu di musola situ. Aduh, Mas Rizal. Seru. Banyak banget ini. Tapi kamu masih banyak akan nulis pengalaman-pengalaman mistis kamu di Twitter Night Owl Story ya? Masih, bahkan masih ada beberapa list yang belum aku ceritain, kayak tentang santet yang menimpa kakek angkatku. Menarik tuh. Bapakku bisa santet tapi nggak bisa menangkalnya karena itu emang kadang-kadang beda levelnya lah gitu. Lagi puasa gini, saya dengar kata santet, di pikiran saya santen. Jadi pengen makan kolak gitu. Santen ya, salah. Oke, Mas Rizal, terima kasih banyak. Juga cerita yang teman ada itu horor. Pokoknya kita tunggu thread selanjutnya di Twittermu. Untuk sementara terima kasih udah berbagi cerita sama teman-teman aku di Bada Maghrib. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin, sabar-sabar nggak bisa pulang kampung. Tapi pertanyaan terakhir dari saya, huruf depan kampungmu itu apa? L. Ciri-cirinya lembah, kaki gunung, Misteri. dan lembah misteri, berjurang, kaki gunung, dan saya yakin dingin sekali ya. Kebayang tidak hanya hewan-hewan yang memang nyata, tapi hewan-hewan yang tidak nyata banyak di sana berupa siluman-siluman. Kita tunggu cerita selanjutnya. Salam buat Bapak sama Ibu sama adik-adik ya, Mas. Ya. Dah, Mas Rizal. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke teman-teman Bada Maghrib, itu tadi adalah Rizal Khoironi. Dia merupakan penulis dan juga orang langsung yang mengalami kisah-kisah mistis di balik thread Night Owl Story. Buat kamu bisa follow Twitternya, saya tulis di sini nanti ya. Dan yang jelas buat kamu semua yang mungkin punya pengalaman yang sama, kisah yang sama, cerita yang sama, tidak harus berupa thread di Twitter, tapi kalau misalkan memang kamu punya cerita, bisa ceritakan kepada tim kami nanti. Bisa DM ke Star Hits di sini, di Instagramnya kami. Atau mungkin juga bisa email ke kami di badamaghribrobi@gmail.com. Aku tulis lagi di sini ya, badamaghribrobi@gmail.com. Kita pokoknya tunggu nanti kisah kalian. Kita bisa video callan nanti, kita bisa telepon. Bisa kan telepon? Bisa pakai ini. Atau bisa komunikasi langsung seperti ini ya. Ada beberapa alat-alat di sini, medium-medium, dan ada buku-bukuannya di sini. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan Bada Maghrib. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa juga pokoknya di-share ceritanya dan juga seru-seruannya. Dan saya sarankan, kalau memang kamu punya back sound sendiri untuk mendengar cerita dari teman-teman kita, gunakan back sound sendiri. Yang lebih horor juga boleh, tapi kita berikan back sound terbaik buat kalian pastinya biar makin mistis ceritanya. Aku pamitan sekarang. Aku ucapin selamat berbuka puasa dan semoga amal kita hari ini diterima sama Allah ya. Jangan lupa untuk nanti isyaan juga. Yaudah, aku pamitan. Assalamualaikum.